Siapa sebenarnya kakak asuh Irjen Verdi Sambo di Polri? Dan diduga juga ia telah kuasai lahan judi dan tambang. Namun sebelum kita lanjut, bolehlah kalian menekan tombol like, dan yang belum subscribe, bisalah kalian subscribe juga channel ini terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita ikuti berita ini sampai selesai. Isu tentang kerajaan Sambo di Polri menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Istilah kerajaan Sambo itu pertama kali muncul setelah kasus penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas ex-Kadipropam Polri. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Prof. Muradi juga menilai ada peran pihak lain sehingga muncul isu kerajaan Sambo tersebut. Pihak lainnya juga yang dimaksud ialah peran kakak asuh Sambo di Polri yang sudah terbentuk sejak di Akademi Kepolisian sebagai pola hubungan para senior dan junior. Salah satunya ialah karir cemerlang Irjen Verdi Sambo itu tidak terlepas dari peran kakak asuhnya. Apalagi Irjen Verdi Sambo tersebut bisa memegang jabatan sebagai Kadipropam Polri. Padahal jabatan Kadipropam Polri itu harusnya seorang polisi dengan memiliki pengalaman yang luas. Misalnya, dia harus pernah menjadi penyidik hingga ke level pengambil juga kebijakan di level provinsi atau Kapolda. Kalau saya menyebut Verdi Sambo, less experience, tidak pernah pegang Polda, jadi Kapolres 9 bulan di Brebes, selebihnya di elit. Beberapa menyebutnya Verdi Sambo polisi Jakarta karena mutar-mutar menjabat di Jakarta, ujar Muradi pada program dialog Satu Meja The Forum Kompas TV Rabu tanggal 4 bulan 8 tahun 2022 malam. Bahkan menurut Muradi juga peran kakak asuh Irjen Verdi Sambo itu bisa ikut diproses. Menurut Muradi lagi, sosok kakak asuh Verdi Sambo itu adalah mastermind atau perencana dari kerajaan Sambo. Bahkan, ia tak hanya menguasai lahan perjudian, diketahui ia juga memegang tambang dan dikuasainya. Kakak asuh Verdi Sambo, kata Muradi, ada yang masih aktif di kepolisian dan memegang polisi strategis. Ada juga yang sudah purnawirawan, ujar Muradi. Menurut dia juga, jika Verdi Sambo itu diproses secara hukum, maka kakak asuhnya juga harus diproses. Lanjut Muradi, menilai dilihat dari latar belakang Verdi Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang benar ada. Itu pun lantaran didukung oleh kakak asuhnya. Kapolri juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh lagi mengenai kenapa kerajaan Sambo kuat dan berkuasa. Komisi 3 DPR juga menanyakan itu. Pak Kapolri butuh waktu untuk menuntaskan itu. Momen ini menarik untuk Kapolri untuk bersih-bersih, ujar Muradi. Penjelasan jelas Kapolri. Adapun dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Jakarta kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditanya oleh anggota Dewan soal isu kerajaan Sambo itu dan Konsorsium 303 atau bisnis perlindungan judi online yang menyeret nama Sambo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Menurut Kapolri juga, pihaknya kini tengah mendalami isu tersebut. Terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait yang tadi, kemudian memunculkan apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah Konsorsium 303, kemudian juga dengan cacat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, kata Pak Sigit. Kapolri pun mengatakan pihaknya sejak lama fokus pada pemberantasan judi, baik online maupun konvensional. Nanti kalau itu judi saya masih dapati, pejabatnya pasti saya copot, dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tak ada, janji Sigit. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di berita selanjutnya dari channel Ali TV News.